Oke. Ya, kawan-kawan, hari ini kebetulan kedatangan tamu spesial musisi yang lagi tur jauh-jauh dari Palembang. Terus lagi tur di Pulau Jawa hari ini. Informasi terakhir kemarin dari Mojokerto, dari Warung Rakyat. Hari ini di Warung Mbak Cokro, besok di Gresik. Jadi yang lihat hari ini mungkin sisihkan waktu besok di Gresik. Ada Mas Opi dari Sembilu akan tur membawakan musik-musik yang ia garap sendiri. Woi, Mas Opi. Ya mas, Sehat Mas Yo? pasti sehat. Belum masuk angin hari ini. Kemasukan aja nih mas, kemasukan angin. Anginnya nggak masuk tapi kemasukan aja kayaknya mau dibuka. Aduh. Mas, kenalan dulu mungkin Mas. Mas Opi ini dari Palembang mana? Terus lagi rangkaian tur apa ini? Jadi perkenalkan namaku Nopiari Pratamarsya, biasa dipanggil Opi. Aku punya proyek musik solo namanya Sembilu, yang kebetulan udah 2 album dan saat ini lagi menjalankan rukun iman bermusik ya mas. Rukun iman bermusiknya tour di beberapa kota di Indonesia, salah satunya ya udah nyampe di Surabaya karena sebelumnya di Pulau Sumatera, dan akhirnya mampir ke Pulau Jawa dan akan lanjut lagi keliling-keliling lagi lah. Mas, mungkin ini Mas, ceritain dulu Mas. Palembang tempat sampean tinggal itu seperti apa gitu Mas? Yang masih apa ya? Masih alami atau memang sudah kota gitu Mas? Nah, kalau Palembang udah jadi metropolitan lah mas, hitungannya udah metropolitan. Kadang ada pernah momen sore itu kita nongkrong di taman, nongkrong di salah satu ruang publik. Sorenya kita nongkrong, malam sampai malam nongkrong, asik-asikan di sana, gitar-gitaran di sana. Begitu besok udah di Pagerseng lagi. Di Pagerseng tuh. Itu keadaan kota Palembang, jadi pembangunannya sangat pesat. Sampai kita lupa, kalau sampai kita lupa dan kita nggak sadar nanti besok apalagi nih yang bakal hilang dari bagian dari kota Palembang. Bahkan pasar tradisional pun udah di tengah kota, pasar tradisional udah nggak ada. Salah satunya pasar Cinde itu salah satu pasar tradisional udah nggak ada lagi karena kejar tayang proyek Asian Games kemarin. Justru mau jadi mall, akhirnya batal. Jadi sekarang bangunannya udah rusak, bangunannya udah rusak tapi nggak dibangun juga jadi mall. Ya kayak gitulah mas. Kota Palembang. Suhunya juga nggak jauh-jauh beda kok dari Surabaya. Tapi empek-empek masih ada kan masih aman ya? Oh pempek masih aman. Pempek masih aman. Pempek pindang masih aman. Cuman ikannya aja yang kita bingung. Iya, itu PR bersama itu ya. Iya. Aduh, Mas, kalau ngomongin soal pengkaryaan, ini apa album kedua atau album keberapa ini, Mas? Ini album kedua. Oh. Jadi sebenarnya album pertama itu rilis di 2019 September. Kemudian album kedua justru lahir di 2020. Jadi 2020 yang lalu. Itu pun lahirnya juga nggak sengaja, Mas. Yeah. Karena 2019 rencananya habis rilis September, di bulan Maret 2020 aku mulai jalan tour. Baru mau mulai tour, pandemik, kemudian turnya ditunda. Daripada aku stres, Mas, jadi aku rilis album ketiga kayak gitu. Rilis album ketiga, ya kemudian diproduksi di pertengahan tahun, kemudian dipublish di kanal YouTube. Cuman di kanal YouTube di 2020 di bulan September juga. Ditunggu-tunggu mau tur lagi 2021 belum kelihatan hilalnya, 2022 juga belum ketemu hilalnya. Di akhir 2022 udah kelihatan hilalnya, udah ngeplan, akhirnya bulan Februari aku jalan tur mulai.
Itu Jawa atau Sumatera? Dimulai di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu di 8 kabupaten kota Ya. di Sumatera Selatan dan dilanjutkan lagi di 8 titik di Provinsi Pulau Sumatera di sesi kedua. Kemudian sesi ketiganya di Pulau Jawa. Oh. Saat ini udah nyampe titik ke-27 di saat ini. Semoga aja ada energi buat lanjut ke pulau-pulau selanjutnya. Bertemu teman-teman dan silaturahmi di teman-teman di Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali. Amin Mas. Amin. Ya. Berarti ini total sudah 3 album. 2 Mas, Oh 2 ya? berdua album. Nah, proses perjalanan ini nanti aku serap. Jadi ada beberapa lagu diciptakan dalam perjalanan ini di beberapa titik yang menurutku kayaknya ada hal yang mendasar dan mendalam. Akhirnya aku mencoba meresapinya dan menelaahnya, kemudian aku jadiin lagu, aku jadiin syair, aku jadiin musik, dan akan rilis di album ketiga dalam perjalanan ini. 2 album ini tema besarnya masih sama atau berbeda Mas? 2 album ini, album pertama kayak Tanbiat. Album pertama itu aku kasih judul Tanbiat, tajuknya Tanbiat. Tanbiat itu adalah berita yang berulang-ulang. Jadi hal yang sering-sering terjadi di Pulau Sumatera, khususnya di kota Palembang dan sekitarnya di Sumatera Selatan. Ada beberapa lagu tuh yang menceritakan hal yang sering berulang-ulang, kayak kebakaran asap yang saat ini juga sedang kawan-kawan di Palembang juga sedang dalam keadaan menghadapi asap tahunan, kebakaran lahan. Kemudian ada penggusuran pasar, penggusuran ruang hak dan hidup. Kemudian ada ngebahas petani juga di sana, apa yang terjadi dengan petani di Pulau Sumatera dan kerusakan ekologi akibat sosial media, baik dari pendakian, snorkeling, dan juga beberapa imbas dari kegiatan eksplorasi lahan untuk pabrik dan lain-lain. Itu yang dibahas. Nah, sedangkan di album kedua itu aku kan nggak bisa gerak Mas. Di album kedua tuh aku nggak bisa gerak karena memang pandemik, social distancing dan lain-lain. Kalau di album pertama aku condong ke sebagai melihat keluar, di album kedua justru lebih ke dalam Mas. Jadi album kedua aku kasih nama Sembilu. Jadi Sembilu melahirkan album berjudul Sembilu juga, berisi 3 lagu. Track pertama itu 011189, itu proses lahirnya aku. Kemudian Nak Dengar Pesan Bapak itu menceritakan nasihat orang tuaku kepadaku. Kemudian Panjang Umur Segala Kebaikan dan Jiwa Saling Merawat itu adalah harapanku kepada orang di sekitarku yang ketika itu nggak bisa berbuat apa-apa, dan harapanku kepada diriku sendiri ketika pandemik lahirnya. Itu Mas ya, berarti masih di satu garis merah sosial gitu Mas ya? Ya, lebih ke sosial Mas. Kenapa punya ketertarikan di tema-tema sosial gitu Mas? Ya karena kayak mungkin kalau kawan-kawan dengar di album kedua itu yang 011189 dengan Nak Dengar Pesan Bapak, dan juga yang Panjang Umur Segala Kebaikan dan Jiwa Saling Merawat, itu sebenarnya udah bisa aku jelasin di sana sebenarnya bagaimana tumbuh kembangnya aku, proses lahir dan tumbuh kembang, dan nilai-nilai yang ditanamkan orang tuaku yang akhirnya menjadi diriku yang lebih gimana ya, lebih suka, lebih nyaman untuk kebersamaan Mas. Kebersamaan gimana menurutku adalah manusia itu kan manusia Mas. Iya. Orang itu belum tentu manusia, tapi kalau udah manusia dia harus menghargai kemanusiaan. Iya. Kita ini mencoba untuk next step menjadi manusia aja, manusia seutuhnya. Masalah benar dan salah kan memang kalau menurutku nggak ada yang benar-benar benar, dan kebenaran pun nggak boleh dipaksakan kayak gitu kan. Jadi apa yang menurut kita paradigma itu ya gimana bisa berpijak di antara 2 paradigma. Jadi yang menurut kita benar belum tentu benar. Nah, tapi jangan juga dipaksain.
Jadi aku cuman menyampaikan apa yang kuserap aja mas, apa yang udah aku dapatkan dari proses lahirnya aku, nilai-nilai proses lahirnya aku, nilai-nilai yang ditanamkan orang tuaku di album kedua tersebut. Jadi condong ke isu sosial, ketertarikannya. Kebetulan juga almarhum bapakku juga jurnalis. Bapakku juga jurnalis dan ibuku juga guru. Jadi kami tuh tinggalnya di RDG, rumah dinas guru. Udah lama tuh. Jadi udah biasa bertemu dengan petani, udah biasa ketemu dengan nelayan dan bermasyarakat pada umumnya. Jadi memang udah jadi mendarah daging yang memang dekat berbaur dengan masyarakat, pada masyarakat menengah ke bawah ya, ekonominya menengah ke bawah. Mas, apa COVID itu kan sedikit banyak merubah manusia menjadi oportunis itu. Mereka kebanyakan berusaha untuk mempertahankan dirinya sendiri hari ini, entah ekonomi ataupun apapun itu. Menurut Mas, bagaimana kita mempertahankan sisi kemanusiaan kita, Mas, di era yang kita itu benar-benar ditekan hari ini? Ya, jadi kayak aku bilang tadi Mas, apa namanya kan kita nggak tahu benar dan salah. Kita nggak bisa nilai itu benar, itu salah. Setiap manusia tuh kalau menurutku punya perjuangan masing-masing. Ya. Ada perjuangannya, ada bagaimana mereka bertahan hidup pun itu adalah sebuah perjuangan. Menurutku adalah nilai yang harus kita sama-sama jaga, pilihan masing-masing. Mau dia kerja apa dan lain-lain. Karena menurutku yang pencuri pun, ini pencuri ya, menurut pencuri ya, bukan pencuri elit ya. Iya. Pencuri pun sebenarnya mereka mencoba bertahan hidup. Bagaimana kita jangan sampai menghantamkan hukuman Tuhan di wajah mereka kan? Ya. Masalah hukum ya itu nilai yang masing-masing kita jaga. Ya. Karena kita kan berpijak dengan hukum adat, hukum agama, dan hukum konstitusi kan. Kita berpijaknya di sana. Jangan sampai kita merasa benar, menganggap pekerjaan tersebut salah. Karena mereka kadang ada beberapa orang yang terpaksa menjadi penjilat pun karena tuntutan ekonomi. Ya. Karena ada hal yang harus mereka perjuangin, keluarga mereka dan lain-lain. Jadi bagaimana pertarungan ideologi dan pemikiran itu cuma sebatas ideologi dan pemikiran. Kadang manusia ini kan berpijaknya dengan ideologi aja Mas. Ya. Ideologi dan sosiologi aja. Mereka mengabaikan antropologi dan teologi akhirnya. Dia mengabaikan hal itu. Harusnya kalau menurutku adalah bagaimana kita nih berpijak kepada 4 hal itu. Sosiologi, teologi, antropologi, dan ideologi. Agar manusia ini ya seimbang. Kita ini harus hidupnya balance. Dan bisa menyerap semuanya. Karena masalah ya urusan surga dan neraka kan urusan masing-masing. Dosa dan pahala kan kita nggak saling tanggung. Kita nanggung masing-masing. Mati pun kita nanggung sendiri. Lahir pun nanggung sendiri. Jadi pilihan orang untuk bertahan hidup pasca pandemik, pergeseran nilainya juga itu ada perjuangan juga, ada hal yang mereka perjuangkan menurutku di situ. Mungkin ditambah ekologi mungkin ya. Ya, ekologi. Iya kan. Jadi saat ini pun menurutku keterikatan Mas, keterikatan juga antara sosiologi dan antara 4 ini dengan yang satu ini sebenarnya berterkaitan Mas. Antara antropologi, sosiologi, teologi, dan ideologi sebenarnya terikat oleh satu hal yaitu ekologi. Ekosistem, lingkungan. Dampak-dampak sosial yang kita lihat saat ini adalah dari baik itu dari secara spiritual, teologi pun, dampak yang berakibat ke sosiologi, ideologi, dan antropologi itu biasanya berlandaskan apa yang sudah terjadi di ekologi. Contoh di alam aja. Kalau kita datang ke pedalaman Sumatera itu, masyarakat itu ya gak usah jauh-jauh kita ke Sumatera Mas.
Di Pulau Jawa pun sama, antara alam dan manusia pun, manusia seutuhnya Mas ya, yang sudah menguasai 4 ini ada terikatan. Kemarin saya datang di Batu itu diajak ke sedekah bumi atau rukat bumi, itu menurutku sangat unik keterikatannya. Mereka ada mantra yang kayak Purbo Alas. Yang mereka, aku nggak begitu paham artinya, tapi yang artinya bagaimana keterikatan mereka dengan bumi, air, dan langit, kemudian mata angin, mereka terikat. Bagaimana itu menjadi dampak sosial, bagaimana mereka mensyukuri, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan semesta, kepada bumi juga, mereka mengucapkan terima kasih. Nah, andai misalnya ekologinya rusak, di wilayah Batu akhirnya menjadi bangunan, petani nggak ada lagi. Berarti ikatan spiritual mereka dengan bumi pun ikut hilang. Ya. Adat istiadat mereka secara antropologi pun hilang. Ya. Ideologi yang mereka tanamkan, bagaimana menanamkan rasa syukur tersebut, keseimbangan ini juga hilang. Dan sosiologi mereka yang berkumpul antar desa pun hilang. Jadi ekologi sangat mempengaruhi. Makanya kayak kemarin datang ke Batu itu unik tuh. Karena terkenal apel Malang, justru apel Malang udah nggak ada lagi. Berganti jeruk dan lain-lain. Nah ini yang baru yang di dekat Mas. Apalagi di tempat kami di Pulau Sumatera. Ini sangat mendasar. Bagaimana masyarakat di pedalaman sana ada suku orang rimba, keterikatan mereka spiritual mereka dengan hutan. Bagaimana mereka dengan leluhur mereka berinteraksi, bagaimana mereka menghargai tanah mereka, itu mulai tertekan. Bahkan cuman gara-gara IKTP, pendataan. Mereka IKTP kan, di dalam IKTP kan ada agama tuh. Iya. Mereka dipaksa untuk mempunyai KTP, pendataan, yang dimana di data tersebut ada agama. Dan agama yang, ini kan agama yang menurutku yang udah cuman yang diakuin aja. Ada Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Gak ada agama yang tercantumkan dalam IKTP itu yang agama mereka menyembah leluhur, animisme, dan lain-lain. Itu gak ada. Mereka dipaksa. Itu pergeseran. Bagaimana rakusnya kota ini. Kebutuhan proyek-proyek pemerintah ini untuk pendataan, untuk kampanye, dan lain-lain. Hanya dengan KTP pemilihan suara. Berimbas ke masyarakat adat. Belum lagi yang kayak bagaimana masyarakat di sana, di wilayah Sarolangun, itu disusupi dengan kepentingan-kepentingan. Contoh kepentingan tambang dan lain-lain. Bagaimana ekologi pun akhirnya rusak. Sungai Batanghari pun rusak. Jadi kadang juga bingung ketika ketika di Sumatera bagian selatan ada musik namanya Batanghari 9. Tapi Sungai Batangharinya juga rusak. Bagaimana itu udah ke seni loh Mas. Udah ke antropologi loh. Udah ke antropologi, udah ke adat dan seni. Sungai Batanghari 9 menghasilkan warna musik yang berbeda-beda tiap cabang, tapi Sungai Batangharinya itu hancur oleh racun merkuri. Kesosialnya juga bergeser akhirnya Mas. Kriminalitas juga pasti naik. Iya benar. Pelecehan seksual juga ada di sana. Secara nggak langsung udah menyerempet karena pelanggaran HAM. Ini yang terjadi di tanah kami. Belum yang kalau kita lihat, lucunya saya pernah jalan itu di bulan Februari itu ketika minyak sayur lagi langka. Ada bulan Februari itu minyak sayur lagi langka Mas. Saya jalan dari Lampung itu, kalau kita jalur darat dari Lampung sampai Banda Aceh itu perkebunan sawit udah banyak tuh Mas. Kok bisa ada gorengan harga 2.500 dengan alasan minyak langka, sedangkan di depan itu kebun sawit. Itu kan paradigma kesosialan yang memang akhirnya bergeser akibat ekologi juga. Pernah saya duduk di tugu anti korupsi yang dikorupsi malah. Di mana di pohon di depan tugu anti korupsi tersebut selang beberapa jarak ada pohon tulisan
dilarang memaku di pohon, di mana tulisannya dipaku di pohon. Gimana? Itu udah kenalar nganggunya. Udah kenalar dan akal sehat. Tugu anti korupsi di korupsi. Peringatan jangan memaku di pohon, tapi papan reklamenya dipaku di pohon. Paradigma pasti terjadi, Mas. Iya. Akibat kerusakan dari ekologi. Sosialnya juga terganggu. Akal sehat pun, itulah ada beberapa bait dalam album pertama itu di Balada Pasar Cinde itu ada baitnya. Lihatlah kota semakin rakus, adat budaya kian tergerus, menjaga waras agar tak terbius, meniti adab agar tak terputus. Itu tuh sebenarnya memperingati diriku sendiri lah. Gimana adat istiadat tuh tetap dijaga. Ya. Karena aku nggak berpijaknya cuma ke ideologi aja. Aku juga ada keturunan. Aku ada adat. Yang mana jangan sampai disampingkan. Jadi jangan sampai ada yang berteriak anti fasis, anti rasis, tapi kita ngomongin adat dan kita ngomongin adat secara antropologi dan agama secara teologi malah diganggu. Jadi siapa nih yang rasis dan fasis sebenarnya kadang kita kadang bingung ini. Jangan sampai maling tunjuk maling nih. Bikin slogan anti fasis tapi bikin slogan anti rasis tapi mengganggu bagaimana proses adat dan budaya ini. Tadi ini Mas, eksploitasi alam di daerah Sumatera yang jarang sekali keliput media itu memang benar adanya dan begitu sangat mengganggu gitu. Oh, sangat-sangat Mas mengganggu, Mas. Bayangkan yang kita nih kalau kita usaha tuh ya, kalau kita buka usaha tuh ada usaha yang untungnya harian. Ya. Kalau bisa biar sustain, biar seimbang dan jalan terus, ada penghasilan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kerusakan di sana ada juga Mas, namanya kerusakan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kalau tahunan kebakaran lahan, per bulan itu pasti ada kasus hutan ditebang, per minggu itu pasti ada satwa yang diburu, per hari itu pasti ada sampah di atas gunung. Kerusakannya, pasti setiap hari pasti ada sampah di atas gunung. Pertanyaannya, dalam diri kita masing-masing, kita nih udah nyampe ke titik mana? Sebagai orang atau sebagai manusia? Karena kita tuh nilainya kan keseluruhan, Mas. Menurutku adalah nilainya keseluruhan. Kalau kita memang orang, berarti sifat hewan tolong dong ditahan dulu sifat hewannya yang rakus, yang ingin berburu dan lain-lain. Memang nggak ada yang benar, tapi kalau yang namanya ngerusak alam juga nggak benar pasti. Secara antropologi udah nggak benar. Tapi bagaimana nilainya aja, jangan saling ganggu. Kita kan cuma nggak boleh ganggu. Kalau misalnya ada perusahaan punya karyawannya ya nggak ada urusan kita dengan karyawannya. Yang kita urusannya dengan perusahaannya aja. Kita harus perjelas nih. Kita harus perjelas. Kita mengkritik tambang, ya kita ngomongin perusahaannya, sistemnya, bukan mencaci maki karyawannya, karena karyawannya juga berjuang. Mereka ada perjuangan lain. Jangan bilang, oh kembali jadi petani. Iya, kalau punya lahan saat ini. Lahan kita kan di kolonial. Kok ada orang Sunda namanya Muller? Ya kan, ada orang Sunda namanya Muller di Dago. Sejak kapan ada orang Sunda? Ya kan nama orang Sunda tuh Dadang, Asep, Didi. Kok ada nama Muller di Dago? Dan punya tanah lagi. Itu kan heran kita kan, Mas. Kita heran. Jadi kalau nyuruh karyawan tambang atau segala mau menjadi petani, peternak dan lain-lain, kita juga bingung modalnya dari mana, tanahnya di mana. Justru masyarakat yang orang asli pribumi dan lain-lain juga rumahnya di pinggir-pinggir. Kita lihat di Jakarta, di mana ada orang Betawi tinggal di Jaksel, di Jakpus. Justru tinggalnya di pinggiran semua, di Tangerang, di Depok, apalagi yang di kota-kota lain. Kita bingung, tiba-tiba tengah kota kok
punya orang lain ya tanahnya. Kita bingung kolonialnya dari zaman mana nih? Dari zaman nenek moyang, dari zaman kolonial, apa dari zaman sekarang nih? Ya. Kolonialismenya. Ini Mas, apa kalau ngomongin soal budaya ya, Iya. apa hari ini kan ya sering itu budaya itu menjadi bahasan bahwa itu warisan feodal. Buat apa kita pertahanin ini loh. Iya. Menurut Mas, sepenting apa budaya itu yang sebetulnya itu menjadi identitas kita suatu bangsa masing-masing itu? Sepenting apa Mas budaya itu Mas harusnya Mas? Atau itu memang harus menjadi faktor fundamental suatu bangsa Mas? Harus menjadi faktor fundamental, Mas. Karena kita nggak bisa mengkhianati ras kita. Ya. Kalau kita mengkhianati ras kita dan ras kita dicaci, itu udah rasis. Jadi yang biasa teriak-teriak feodal dan lain-lain itu budaya feodal dan lain-lain. Kok bingung ada dua kata lucu nih? Ada budaya, ada feodal. Dua kata lucu tuh, budaya dan feodal. Kita harus perjelas nih. Ya. Maksudku adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai kita terlalu berpegangan dengan ideologi, mengabaikan antropologi yang akhirnya jadi bumerang bagi diri sendiri, Mas. Menurutku harus dijaga, budaya harus dijaga. Karena keterikatan manusia dan buminya dan tanahnya itu adalah perjuangan, Mas. Jangan sampai kita mengusung perjuangan tapi mengabaikan perjuangan juga. Nah, kita kan cuma berpikir bagaimana berpijak di antara dua paradigma ya. Iya. Intinya kami menghormati nih abang-abang yang sayap kiri, kami menghormati. Kami sangat menghormati abang-abang sayap kiri, tapi supaya bisa terbang butuh sayap kanan juga, Bang. Ya. Iya, betul. Butuh bisa terbang dan seimbang butuh sayap kanan juga. Harus seimbang. Kita kan melihatnya dari dua perspektif. Iya. Bukan menjadi penjilat loh ini. Bukan menjadi penjilat, tapi bagaimana mencoba hidup seimbang. Yang teriak do it yourself udah pakai jam Rolex, Bang, sekarang. Udah banyak saya lihat yang teriak do it yourself, tiba-tiba ini yang anti rekam dan lain-lain tiba-tiba masuk Spotify, udah banyak. Iya. Udah banyak yang anti rekam, bagaimana pengkaryaan tuh harus ya kayak gini. Tiba-tiba tuntutan ekonomi, abang-abang yang ngomong-ngomong anti rekam dan lain-lain, anti produksi, anti kapitalis, tiba-tiba udah di Spotify juga. Iya. Kita kan mengikuti zaman. Ideologi itu bakal bergeser. Yang nggak bakal bergeser adalah prinsip. Di mana prinsip itu berpegang kepada 4 hal. Yaitu yang saya sebut tadi. Iya. Ideologi, sosiologi, antropologi, dan teologi. Iya. Itu prinsip. Selama tidak mengganggu agamaku, selama tidak mengganggu adatku, selama tidak mengganggu pemikiranku, dan selama tidak mengganggu lingkungan sosialku, kita bisa hidup seimbang. Iya. Ya, setuju. Iya sih, memang terkadang PR besar sebagai manusia itu menjaga Mas yo, kesadaran dan kebijaksanaan gitu ya. Mas. PR besar memang. Ya, saya juga mempertahankan seniman miskin, Mas. Contoh, saya minta rokok dulu, Mas. Monggo. Kalau seniman tuh miskin, Mas, ya kan masih minta rokok dengan orang kan. Saya disponsori warung, Mas. Mas sponsori Iya, warung. jadi. Saya tolonglah dengan KAI ini ya, kereta api BUMN ini ya. Udah banyak tur saya ini pakai jalur kereta loh. Saya nggak kiri-kiri aman. Mas. Saya tengah arahnya. Iya. Jadi kalau KAI mau ngebantu, ngegratiskan ongkos aja udah syukur nih. Tapi tolong jangan dimasukkan di logo ya. Kasihlah CSR-nya kepada kami. Nah, ya 27 titik. Ya, Mas. Apa kan banyak sekali ketemu berbagai macam orang, berbagai macam bentuk manusia lah. Iya. Ono enggak Mas momen yang buat Mas sendiri kayak ya apa lah bos Surabaya itu jancuk kena aku cuk ini kayak sing bener-bener ana satu momen di satu tempat itu sing menjadi fundamental Mas. Banyak Mas. Sangat fundamental. Salah satunya di tanahku sendiri di Pulau Sumatera. Aku sampai tersentuh, sampai melesu, Mas ya. Iya. Sampai mendayu. Aku nggak pernah bikin musik yang etnik. Aku nggak pernah bikin musik etnik.
Entah bagaimana ketika dalam proses perjalananku tiba-tiba aku tersentuh dan lahirlah sebuah karya di sana, yaitu di daerah Sarolangun, di mana aku mulai bersyair, memilih diksi dan lain-lain, membuat nada-nada yang memang bermain musik di ranah etnik. Karena udah bersentuhan langsung, Mas, ketika bersentuhan langsung dengan sesuatu yang sangat menyentuh itu berbeda. Ketika ada eksplorasi emas di sana, yang akhirnya masyarakat dibuat kewalahannya dalam tanda kutip ke hal negatif, saking maraknya hal-hal negatif di sana akibat ya. Jadi Bukit Barisan tuh udah kita emas lah, Mas. Jadi udah biasa orang ngedaulang emas secara tradisional. Tapi rakusnya kota tadi masuk ke sana. Masyarakat diiming-imingi penghasilan melebihi dari berkali-kali lipat daripada ngedulang emas tradisional. Akhirnya dipasang tambang. Ditambang secara, jadi masyarakat akhirnya menyewa pakai duit, pinjaman duit dan lain-lain untuk membuat alat tambang. Akhirnya sungai rusak. Sungai rusak, racun merkuri, racun di mana-mana. Efeknya juga ke ranah sosial, ada pelecehan seksual di sana. Bahkan ketololan pun akhirnya datang. Setelah sungai rusak, beralih ke sawah. Kedunguan ini datang, Mas. Beralih sawah yang biasa bercocok tanam dari leluhur, kemudian digali, dirusak, duitnya dapat, duit dijual emas dapat duit, duitnya malah beli beras. Jadi dia punya sawahnya rusak, akhirnya duit dari penjualan hasil tambang tadi dipakai buat beli beras. Itu kan udah kayak gimana ya, kalau menurutku udah level advance gitu. Udah level advance dari membebalnya, membatunya pola pikir yang akhirnya menjadi bebal. Kita juga nggak bisa nampik, Mas. Kebutuhan dari batu bara ya kita akui. Kebutuhan dari batu bara itu kita membutuhkan listrik. Saya belum dapat musisi yang merekam karyanya tanpa menggunakan listrik. Saya belum ketemu musisi yang merekam karyanya tanpa menggunakan listrik. Tapi bagaimana kita menggunakannya secara bijak. Dan bagaimana pemerintah pun harusnya jangan pakai sistem kolonial. Daripada masyarakat bayar listrik per bulan, gimana kalau masyarakat ini bayar 300.000 listrik itu diganti bayar 300, kredit aja, Mas. Kredit beli panel cahaya, panel surya, pakai tenaga matahari. Kita kan ada energi alternatif. Bagaimana sungai-sungai dibenarkan? Akhirnya pakai baling-baling, pakai kincir angin energinya. Ini enggak, sungai dirusak, mata air makin kecil, sungai penuh sampah. Kita malah sibuk dengan pemikiran dan saling dorong sana sini untuk saling menjatuhkan. Apa medium? Enggak, sebenarnya medium orang jahat itu banyak, Mas, untuk mecah belah kita. Dari perdebatan antara ideologi itu bisa menjadi acuan bagi mereka buat mecah belah kita. Perdebatan ideologi, kenapa sih kita nggak bisa bukan menjadi oportunis, tapi bagaimana kita bisa ya udah menerima perbedaan aja. Ya udah, di sini kita nih nggak ada kawan, nggak ada lawan abadi, nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. Dimana kalau masalah ini kita berjuang bareng-bareng aja. Masalah dari kubu mana, dari sektor mana, ya nggak masalah menurutku. Jangan terlalu menjadi fanatik. Kalau ideologi kan dijadiin landasan, ya udah jadi fasis, Mas. Kita harus banyak pijakan. Kalau ideologi selalu permasalahannya tentang ideologi, dan ideologi itu menjadi acuan untuk hidup satu-satunya, akhirnya fasis. Kita lihat aja Nazi, Korea Utara, nggak ada keyakinan,
Akhirnya apa? Ada genocide, Ya. ada pelanggaran HAM. Yang kita hindari kan itu. Ya. Bagaimana jangan sampai bentroknya masalah ideologi lagi. Jadi menurutku adalah bagaimana kita bisa berjuang bareng-bareng, bergerak bareng-bareng, saling menghormati pilihan masing-masing, tidak harus saling, udahlah berhentilah jadi makhluk-makhluk menyedihkan, yang selalu ngoceh di belakang, menjelek-jelekan, akhirnya jadi pecah belah. Jangan menjadi orang kolonial, Ya. menggunakan politik adu domba. Ya. Kita ini sama-sama lah manusia. Kita ini bukan sistem, Ya. kita bukan robot. Ya bersatu aja sih, berjuang. Kalau aku nggak terlalu bisa untuk bergerak melebihi kapasitasku. Kita kan ada kapasitas masing-masing. Ya. Mungkin aku cuma bisa menyampaikan lewat medium-medium yang pengkaryaan aja, Mas. Selebihnya adalah privilege. Jadi aku bisa melakukan pergerakanku melalui musikku. Apakah musikku bakal stabil kayak gini? Kita nggak tahu ke depannya. Selebihnya adalah ketika aku turun ke jalan, ketika aku masuk ke lapangan, atau aku masuk ke hutan dan lain, itu adalah privilege. Di mana aku ada waktu luang dan lain-lain. Ya. Karena aku juga ada hal yang harus kuperjuangkan juga. Aku punya keluarga, aku masih butuh makan. Karena kita ini kan didesak oleh keadaan kan. Iya. Sama-sama dipepet oleh perjalanan waktu yang makin cepat aja. Tiba-tiba ada sore aja. Iya sih. Jadi kita memang harus memperkuat ini Mas ya, apa kesadaran kolektif itu Mas. Kesadaran kolektif. Yes, memang kunci lah. Bahasa old school-nya ya kita harus bergotong royong lah Mas. Iya Mas, itu bahasa apa namanya? Schedule. Bahasa schedule-nya Mas, skena jadul kan. Iya. Schedule. Kalau skena jadulnya kita harus bergerak bareng-bareng. Apa salahnya sih kita tetap bersama aja lah. Iya. Aku wis kentean omongan Mas. Soalnya ini sih Mas. Apa ya? Banyak sekali kasus yang terjadi. Terus kita masih dalam cengkraman hegemoni apapun dan kita menjaga kewarasan masing-masing. Susah sih. Iya Mas. Jadi memilih untuk tidak memilih pun adalah pilihan. Ya. Memilih untuk tidak memilih pun pilihan. Kita kan mempunyai hak untuk memilih. Tapi bagaimana pilihan ini harus relevan dong. Ya. Dengan keadaan. Kita nggak bisa bedain yang salah dan benar. Yang mana salah dan benar. Mungkin menurut mereka itu benar, menurut kita salah. Tapi apakah bisa dikaji ulang? Ya. Dikaji ulang, didiskusikan. Ya, kita sampai ke next step di mana bisa berpijak di antara dua paradigma. Ya. Bukan bermain di dua kaki. Tapi berpijak, beralaskan dua paradigma. Untuk sampai levelnya, kita adalah level yang bisa menghargai. Ya. Nggak dipungkiri. Banyak juga kerusakan ekosistem akibat adat dan budaya juga. Iya. Ya. Dari kita ngomong masalah dari harimau. Ya. Dari harimau kan ada budayanya juga, ada adat budaya di mana harimau diperburu dan dipertontonkan. Ya. Akhirnya tarung antara prajurit dan harimau masyarakat. Akhirnya rusak juga ekosistem. Tapi bagaimana kita mengadopsi yang menurut kita masih waras saja Mas. Nggak seluruh budaya itu jelek, nggak seluruh adat itu jelek, nggak seluruh ideologi itu jelek. Harus bagaimana kita mengadopsinya aja Mas. Ya. Ya kayak aku Muslim. Ya. Ya kita ngomongin masalah teologinya aja, aku Muslim. Jadi kalau hal itu haram, bukan berarti aku bukan membenarkan, itu tidak benar, tapi itu kan tanggungan pribadi maksudku. Dan aku juga punya pilihan pribadi yang mana yang menurutku bisa batas toleransi ya, batasku toleransi. Selebihnya adalah bagaimana kita memilih pilihan yang tepat untuk kita. Yeah. Baik itu hal yang menurut 4 hal tadi yang saya sampaikan tadi, antropologi, sosiologi, ideologi, dan sosiologi, itu yang mana yang salah kita singkirkan, yang mana yang menurut kita layak kita adopsi aja. Ini Mas,
Apa harapan dari selesainya tour ini? Sama kan membawa misi besar itu akhirnya itu. Wah, Ya kan? jangan naruh beban yang berat lah Mas. Apa Mas harapan untuk apa ya, untuk albumnya sendiri dan untuk keadaan yang besok akan lebih baik itu harapannya sampean di apa sih Mas? Harapan untukku aja Mas kayaknya. Mas. Oh, boleh. Yang kayaknya harapan untukku adalah bagaimana makin banyak hal yang bisa kuserap dan bagaimana aku bisa menjadi manusia yang memang seutuhnya manusia dan bisa bermanfaat bagi orang lain aja Mas. Itu aja sih. Selebihnya adalah bagaimana aku bisa sustain, tetap berkarya, bertahan dengan prinsipku. Itu pun butuh dukungan dan cara mengingatkan dari kawan-kawan. Wih, menarik sih Mas pembicaraan ini Mas. Aduh, iki makasih lah Mas Sobi ya, udah Aku yang makasih. menyempatkan mampir ke Surabaya. Aku makasih sebenarnya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kawan-kawan dari Kupu Tarung, kawan-kawan dari Mbah Cokro dan semua warga yang menerima aku di Surabaya. Terima kasih banyak. Semoga kita diberkahi segala Amin. kebaikan dan jiwa saling merawat. Itu Amin. aja. Mas. Amin, Terima kasih. amin. Semoga nggak masuk angin Mas. Semoga mas. Tapi kayaknya nggak bakal masuk angin. Kayaknya di Surabaya terlalu banyak gedung. Akhirnya angin susah lewat ya. Aduh.